Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Perkenalkan, nama saya Al-Latif. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sambas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dan guru itu harus pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua itu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima itu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian yang keduanya itu minat murid. Yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, yaitu ada 4. Yang pertama, ditentukan oleh faktor lingkungan, kemudian budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempatnya itu kecerdasan majemuk. Gaya belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu auditori, kedua visual, dan yang ketiga itu kinestetik. Gaya belajar auditori yaitu proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Kemudian gaya belajar visual, yaitu proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Sedangkan gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar pada seseorang dengan cara mempelajari sesuatu dengan melibatkan gerakan fisik, menyentuh dan merasakan atau mengalami sesuatu hal secara sendiri. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dapat guru lakukan mengamati perilaku murid-muridnya, kemudian membaca rapor murid sebelumnya. Yang ketiga yaitu berbicara dengan guru sebelumnya. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajarannya. Yang kelima itu mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang keenam itu dapat menggunakan berbagai penilaian, baik itu formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran diferensiasi yaitu dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu mendiferensiasikan konten, kemudian dapat didiferensiasikan proses, dan juga dapat kita mendiferensiasikan produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi
Diferensiasi konten itu bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Intinya, diferensiasi produk ini produk atau hasil yang kita minta kepada murid, baik itu berupa misalnya tulisan, poster, atau peta pikiran, dan sebagainya. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Baik itu dari modul 1.1, filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 ini nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 ini visi guru penggerak, modul 1.4 ini budaya positif, dan modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada pada kesepakatan kelas sebagai keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih koneksi antar materi modul 2.1 untuk memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.